Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, dinas terkait berupaya memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Salah satunya terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Helet Majalengka. Pasalnya, TPA satu-satunya di Majalengka ini sudah hampir overload. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir Helet yang berada di Blok Sabtu, RT 2, RW 4, Desa Helet, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu, tanggal 19 Oktober tahun 2025, siang. Cina cok pakabeh dikieu, pakades kieu. Kok mau ngomong ke mama? Teu nyarambung komunikasina teh. Nggak tahu kenapa. Tapi pernah menyampaikan langsung ke mama? Langsung. Nah, atuh kieu komunikasina teh bukan mun saya ngomong A semuanya A ya. Sesuai gitu. Ima saya ngomong A ya B ya C ya. Teu nyambung. Ya Ngobrolna di heuleut. jadi bau mereka. Bau. Jadi terfokus. Ngaruh ka dieu. Arigato, mas. Ya itu mungkin sudah jadi konsumsi publik ya Kak, bahwa Bupati kita Pak Eman kemarin itu baru-baru ini melakukan studi banding mungkin ya. Study tour. Study tour bener deh. Study banding, study tour dong. Study tour sama study banding apa bedanya? Kalau studi banding itu membandingkan mungkin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur Jaga Walungan. Balik lagi di Jaga Walungan Podcast. Masih bersama saya, host permanen sekarang. Host permanen Jaga Walungan, Deja Saputra. Nih kali ini kita masih berkutat soal sampah. Ini soalnya lagi seru nih bahas sampah. Jadi podcast kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang ada hubungannya dengan persampahan Majalengka. Oke, kali ini kita kedatangan dari Karang Taruna Desa Helet Majalengka. Kang, selamat datang Kang di Jaga Walungan Podcast. Terima kasih sebelumnya sudah mau datang ke sini di sela-sela kesibukannya. Tuh sibuk. Ya mungkin di sela-sela kegiatan. Cuman mohon maaf mungkin Kang, gimana ya bilangnya, di tengah image Jaga Walungan yang sedang begini gitu, tapi Akang berani datang ke sini untuk kita tanya-tanya tentang sampah, tentang TPA Helet. Oke, sebelum ke arah sana, kita slow dulu. Mungkin Kang perkenalan dulu, karena kita kan baru pertama kali ketemu nih. Boleh? Boleh, kemana itu kamera di mana? Nah, Kang iya. Paling kenalin, nama saya Taufik Hidayat, a.k.a. Aplikasi, a.k.a. Juple, a.k.a. ya terserah. Banyak EKN. Tapi di sengitnya. Sengit gitu di dia mah deh, di Helet mah kan. Seru nih. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan Pak Supir. Oh iya mah kudu nginum mulai. Sigana bakal si SMM ieu mah lobang esang euy. Minum ya. Aduh. Sengit di dia mas nah gitu ya. Awal kene kan ikan panas ya. Oke. Akang ini berarti ketua Karang Taruna. Ya. Ketua Karang Taruna Desa Helet. Itu nah berarti si TPA Karang Taruna itu sebagai apa di TPA ini? Sebenarnya bukan di TPA, kebetulan TPA-nya di Helet. Jadi ya secara tidak langsung Karang Taruna ya mengakomodir, maksudnya mengakomodir itu ya monitoring apakah TPA ini benar atau enggak gitu doang sih sebenarnya. Benar atau enggak? Emang yang benar gimana kan? Ya yang benar harusnya ada pengelolaan, ya kan? Kalau si sampah tuh diolah berarti? Diolah. Selama ini ya hanya pendamping, hanya buang, gitu, nggak ada pengelolaan, gitu. Ini TPA Helet
pertama kali dibuka tahun berapa Kang? Berarti udah 29 tahun sekarang. 29 tahun. 29. Dan selama 29 tahun tidak ada pengolahan? Tidak ada. Berarti udah menggunung. Ini jujur karena saya nggak tahu ya. Saya tahu TPA itu cuma dari foto biasanya karena belum pernah ke sana. Berarti udah menggunung kan? Udah menggunung. Serius itu teh 29 Si tahun. rumah ge ke udang. Atap Jawa Barat teh pindah ka heuleut. Oke, selama 29 tahun hanya dijadikan tempat pembuangan Iya. saja, tidak ada pengolahan di sana. Tidak ada. Itu luasnya udah berapa sekarang? Kalau TPA doang sekarang sekitar 7,5 hektar. Itu udah ada sampahnya semua. Apa itu area tapi belum ada sampahnya semua? Hampir 7,5 itu hampir semua ketutup sekarang. Hampir udah ada sampahnya semua. Semua. Berapa tingginya Kang? Kira-kira 6 meter, 5 meter, 7 sampai 7 meteran. 7 meter ya lumayan ya. Ya, pantas sih nyebut di dia sengit. 7 meter, ya 6 meter, sekitar 6 meter, 7 meter. 6 meter sampai 7 meter sampah. Dan itu pembuangan dari seluruh wilayah apa gimana? Saya nggak tahu tuh. Hampir bisa dibilang 80% ya wilayah Majalengka ngebuangnya ke Heuleut gitu. Karena kan ada beberapa kecamatan yang udah buat TPS sendiri ya kan. Terus di beberapa daerah juga kan ada tempat pengolahan sampah sekarang. Jadi nggak semua, bahkan sekarang berkurang. Oh, udah mulai berkurang. Udah mulai berkurang karena banyak pengolahan sampah di setiap kecamatan ataupun daerah yang mulai bermunculan. Jadi semuanya nggak ke TPA Heuleut. Oke. Dulu mah berarti hampir semua. Hampir semua. Karena sekarang mungkin udah ada beberapa kecamatan yang punya pengelolaan sampah Iya. sendiri, berkurang tuh. Berkurang. Kalau paling banyak pernah terjadi dalam satu hari berapa truk? Per hari itu biasanya 30. Itu paling banyak. Paling banyak. 30 truk, satu truk seberapa ton kira-kira? Pokoknya kalau sehari itu bisa mencapai 120 tonan. Sehari 120 Sehari. ton. Buset. Sehari 100 tuh. Eta lamun sampah eta di ka hujan keruh kan kapasitas mesin hujan keruh katanya itu 50 ton sehari. Engap. Hujan keruh ge ngap. Hujan keruh ge ngap. 120 ton. Berarti harus ada hujan keruh yang lain. Itu. Ya kan ya. Sekarang kan berkurang tuh. Untuk sekarang yang masuk itu berapa truk? Sekarang. Sehari itu bisa 20 sampai 25. Oh, nyanger lobang orang Iya. dengan 5 truk. Nguranginnya dikit sebenarnya. Itu kan belum dari pabrik, sekarang pabrik kan makin banyak. Oh, pabriknya buangnya ke heuleut? Buangnya ke Heuleut. Ntar dulu, pabrik yang dibuang ke heuleut itu sampah apa? Bukan limbah ya. Mana? Kalau limbah nggak boleh, jadi sampah rumah tangga biasa aja. Oh, bukan. Karena kan kalau pabrik itu ada Ada indikasi, majun, B3 segala Iya. macam kan. nggak boleh. Cuman sampah rumah tangga. Ah, Oh, pabriknya buangnya ke heuleut. buangnya ke Heuleut. Sugante hari pabrik mah punya pengolahan sendiri gitu. Harusnya. Karena swasta. Harusnya. Cuman beberapa pabrik ada yang belum punya, jadi buangnya mereka ke Heuleut. Nah, ini Kang. Ini saya pengen nanya ke sudut pandang Akang sebagai orang Heuleut aslinya Kang. Terkonfirmasi lahir di Heuleut, Lahir di Heuleut. besar di Heuleut. Besar di Heuleut. Jodoh di Heuleut. Jodoh di Heuleut. Akang punten usia berarti sekarang Usia berarti 31. udah di 31-an, berarti umur 2 tahun Akang TPA Heuleut mulai. Ya, kayaknya. Dari kecil hidup berdampingan dengan sampah gitu kayaknya puntennya. Iya rada. Iya. Dari kecil hidup berdampingan dengan sampah, saya pengen nanya nih. Apa rasanya Kang? Rasanya ya lumayan. Susah kan sebenarnya buat ya rasanya sedap sih. Maksudnya coba Kang bayangin sekarang setiap pagi bahkan dulu mah sampai malam Kang. Jadi nggak berhenti dulu ya. Distribusi sampah Distribusi sampah itu nggak ada aturannya dulu. Bahkan bak sampah itu
Sekarang kan ada terpal, ditutupi terpal kan. Bahkan dulu tuh nggak ada. Ngerampung gitu. Ditutupi terpal enggak, jam operasional nggak ada pengaturannya. Jadi dari pagi mungkin sampai malam tuh terus ngirim. Tah, bayangkan ku akang sok ayeuna. Keluar rumah seliwir. Bayangin itu oke, kita udah dewasa nggak masalah lah ya. Cuman misalkan kita punya anak, sok bayangkan ngajemur budak, ya kan ngajemur budak di pagi hari, Moyan, bukannya sehat, moyan, Nah, ya udah nggak kebayang lah, penyakit kan itu di mana-mana. Sigana penjualan Stella di Heuleut tingginya. Aduh ya, hampura ya warga Heuleut ini mah heureuy gitu. Ya gitu. Jadi ya saking seringnya, jadi sebenarnya warga Heuleut mah balalage sebenarnya. Seharusnya kan dari dulu juga masyarakat udah sering minta haknya kan ke pemerintah maupun ke desa. Entah itu berupa kompensasi ataupun jaminan kesehatan ataupun hal-hal lainnya seperti perbaikan jalan dan ganti rugi lahan. Cuman nggak ada tanggapan yang serius gitu. Oke, Kang, itu jarak dari si TPA ke pemukiman yang paling dekat berapa kilo? Nggak sampai 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Dan itu masih kecium aromanya. Masih kecium, apalagi kalau musim hujan gini, ada di RW 6 itu ya wilayah paling dekat lah, walaupun di belakang TPA. Dia kalau musim hujan gini tuh laler di mana-mana. Kebayang. Ya Allah, salah bar pisan urang Heuleut. Malager. Nah, kunaon Kang? Maksudnya kan itu bisa dikatakan merugikan mungkin. Iya. Dari segi kesehatan, terutama kesehatan lah mungkin. Tapi kok saya nggak tahu ya. Ya, saya belum mendengar gebrakan nih dari warga Heuleut yang apa ini erek nyebut demo bisa disangka urang nitah demo gitu. Rada paralingung gitu. Semacam protes lah mungkin. Iya. Pernah ada? Pernah. Itu dari dulu sih udah pernah, cuman perorangan jatuhnya. Jadi seorang paling banyak ya bisa dibilang kurang lebih dari 10 orang. Itu pun hanya secara lisan ke desa gitu. Dan desa sudah mengupayakan semuanya ke Dinas Lingkungan Hidup DLH. Cuman nggak ada tanggapan yang serius. Nah, di semenjak zamannya Pak PJ, Ya, Pak PJ Bupati kemarin, Pak Dedi ya mulai ada tanggapan dan masyarakat mulai kompak gitu dari masyarakat yang terdampak. Kita bareng-bareng ke desa. Bukan hanya secara lisan kita mengadu, tapi sekarang secara tertulis. Gitu. Akhirnya ada tanggapan. Berarti 2023, 2024. Nah, sekarang masuk nih ke zamannya Mama 2025 gitu. Ya setiap tahun kita selalu ada aksi bahwasanya cik atuh dangukeun gitu aspirasi masyarakat. Kumaha masyarakat erek kreatif, kumaha masyarakat mau berkembang, tapi psikologinya masyarakat aja masih terganggu sekarang gitu. Oke. Sebelum lanjut, ini kita ditemanin cemilan dulu Kang biar asik. Ini siga nama enaknya ngobrol podcast, mukbang di Heuleut. Nah, cobain. Enak. Banyak temennya itu pasti Ngerapung. lalu. Daek teh. Mukbang di Heuleut? Siap. Hah? Asli ya? Ush. Sebenarnya naon teh. Dunia mah. Ampun. Mau Ih, sorabi ini. bala-bala kan, bala-bala jaga walungan kan sambil dinikmati. Cipi boleh? Sok Kang. Teteh sampai mana? Oh sampai ini protes. Nah Kang, apa yang dituntut oleh warga Heuleut kepada pemerintah? Apakah menuntut penutupan atau menuntut apa gitu? Sebenarnya goalsnya masyarakat itu ya TPA jangan ada di Heuleut sebenarnya. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun tuh pengelolaannya kan nggak baik lah bisa dibilang, maksudnya ya nggak ada lah. Termasuk masyarakat yang terdampak. Sebenarnya goalsnya itu, cuman masyarakat tuh ya sekarang yang terdampak tuh yang pertama meminta hak kompensasi warga yang terdampak, kompensasi bau. Terus perbaikan jalan, terus penyediaan air bersih. Kenapa penyediaan air bersih? Karena kan air lindinya itu kan turun ke sungai. Jadi sebenarnya
ada beberapa lahan pertanian, terus hampir semua masyarakat desa Heuleut tuh tercemar sama air lindi. Itu Air kalau lindi itu air resapan air sampah, nu warna hidung, kena teh gatel, wah. Fenom malah menjadi fenom. wah, kemungkinan mau diantep dia bisa-bisa virus zombie muncul di Heuleut. Bisa dijadiin film itu. Wah, iya Bisa bener. dijadiin- Ini inspirasi nih buat sutradara Majalengka nih. Ya, kan? Bikin film zombie yang asalnya dari warga Heuleut karena terlalu lama menghirup udara sampah dan berdampingan dengan sampah, jadi zombie. Zombie nanti plastik narapel gitu. Oh. Seru sih. Harus dah. Terus ya ganti rugi lahan yang terdampak. Lahan yang terdampak. Ya, jadi kan itu di sana itu ada lahan yang udah keuruk sampah, Sebetulnya itu bukan TPA. bukan lahan TPA, tapi lahan warga anu tos keuruk sampah gitu. Jadi saking sampahnya tinggi, tidak ada pengelolaan buruk we ke lahan warga. Gitu. Ya, itu mah wajib sih, wajib diganti rugi. Oke. Tadi kan dari mulai zamannya Pak PJ udah mulai ada Pembenahan lah. pembenahan lah, udah ada komunikasi yang Iya. baik antara warga Heuleut dengan pemerintah daerah. Sudah sampai mana kan? Kalau zamannya Pak PJ itu kita itu waktu itu Kabid Pariki ya. Iya. Sekarang tuh di Perindak dari perdagangan. Sekarang kabinnya namanya Pariki juga. Cuman kabin sebelumnya kita kesepakatan itu yang jam operasional. Jadi sampai jam 7, dari jam 7 pagi sampai jam 4. Hari Minggu libur sekarang. Jadi masyarakat desa Heuleut bisa tenang lah. Hari Minggu libur. Terus truk sampah wajib harus ditutupi pakai terpal. Semuanya harus tertutup. Terus termasuk pembersihan armada pengangkut sampah. Di zamannya Pak PJ mungkin baru itu. Sampai sekarang itu udah berjalan. Berjalan Pak PJ beres, mungkin masuk ke zamannya pemilu mama. Ya ada beberapa tuntutan, termasuk perbaikan jalan. Alhamdulillah sudah dikerjakan, walaupun memang belum semua, baru separuh lah perbaikan jalan. Terus penyediaan air bersih, alhamdulillah sudah ada, sudah jalan dan keluar air bersih. Itu baru 1 RW. Sedangkan kita butuh di 3 RW penyediaan air bersih. Terus kompensasi itu juga sebenarnya belum beres karena kompensasi yang kita dapat itu tidak layak lah, bisa dibilang tidak layak karena kalau disebutkan per tahunnya itu hanya 1,2. Jadi 1.200.000. Jadi berarti sebulan itu 100.000. Setahun 1.200.000 untuk satu kakak. untuk satu kakak. Gitu. Sedangkan aina aya hiji kakak nyano kan orang boga keluarga lain mah kanaon kan gitu. Buat berobat aja nggak ada, terkecuali adapun jaminan kesehatan yang benar-benar serius ditangani oleh pemerintah. Berarti kan jaminan kesehatan maksudnya ke Dinsos. Nah, khusus misalkan warga Heuleut masuk jaminan kesehatannya aman, ek dan naon aman. Kecuali itu gitu. Kita mah nggak banyak tuntutan sebenarnya mah Heuleut mah karena jaminan kesehatan yang nggak jelas. Akhirnya kita tuntut apa? Kompensasi. Kompensasi buat apa sih? Ya buat kita berobat kalau ada apa-apa. Itu kan kompensasi bisa dibilang bau ya. Dan itu masih di angka 83 kakak yang di ACC, sedangkan yang terdampak tuh lebih dari segitu gitu. Yang udah masuk kompensasi jaminan sosial. Jaminan kesehatan. Jaminan sosial ya, kompensasi berbentuk uang. Jaminan kesehatan mah belum ada. Jaminan kesehatan sudah ada cuman beberapa dan itu menurut saya belum berjalan maksimal ya. Karena mungkin terbentur juga sama pusat, BPJS dan yang lainnya gitu. Kang, itu teh berarti si truk sampah teh jalurnya itu ada jalur sendiri khusus ke TPA atau lewat ke jalur Heuleut yang Heuleut. pemukiman? Heuleut pemukiman. Oh, lewat pemukiman. Pemukiman. Gitu. Cuman sekarang tuh lagi ada pembangunan jalan khusus buat ke Ke TPA. TPA. Masuknya di Panyingkiran sebelum rumah sakit Juansih kalau dari sini. Oh iya. Ke SMP berarti ya itu ya. Oh dari situ mau bikin khusus jalan. Langsung tembus ke TPA gitu. Cuman yang belum beres-beres. Oke. Kang, itu kan mungkin secara apa ya? Kalau menurut pandangan saya itu bukan solusi mungkin. Itu hanya Menambah masalah.
Itu satu. Terus katakanlah itu kompensasi jangka pendek. Kan gak akan mungkin selamanya pemerintah kompensasi deh segala macam. Keinginan dari warga Helet mungkin ditutup mungkin ya. Dipindah. Udah ada obrolan ke arah sana. Sudah. Cuman mau dipindah di mana masyarakat yang mau nerima, daerah yang mau nerima TPA baru di mana? Malaya. So. Kayak Majalengka nu masih toangan di mana? Malaya kan. Mau dusun malah usmas. Malah ada. Ngajak turun ke situ mah ya. Intinya mah pengelolaan kan. Intinya mah pengelolaan. Sebetulnya mah di Helet juga nggak masalah kalau memang dikelola secara serius mungkin. Ya. Si sampahnya itu tidak hanya dibuang. Ya. Oke. Sararian So. Kurangnya warna yuk buruan. Ada warna yuk. Arinya warna iya, sampai kan itu kalau ditanya kan. Arigato mas. Nah. Ya itu mungkin sudah jadi konsumsi publik ya Kak, bahwa Bupati kita Pak Eman kemarin itu baru-baru ini melakukan studi banding mungkin ya. Study tour. Study tour bener tuh? Study banding, study tour dong. Study tour sama study banding apa bedanya? Kalau studi banding itu membandingkan mungkin ya. Kalau study banding, kenapa Kadis Kabid nggak diajak? Kan sama Sekda ke sana. Sekda ngerti sampah. Harusnya mengerti. Dia kan ini apa pupunya ini pendukung pemerintah lain. Dia kan ini sebagai hese tapi itu berarti yang berangkat ke sana nggak ada dari OPD yang memang membidangi lingkungan. Kalau saya lihat sih dari kontennya Pak Bupati nggak ada. Cuman sense dari Nakayoshi ya yang saya lihat. Teman-teman dari Nakayoshi, terus Bapak Bupati, AA Ajudan, terus Pak Sekda. Nggak ada saya lihat Kadis Dinas Lingkungan Hidup yang nongol di kamera, nggak ada. Dan menurut saya itu sangat disayangkan ya. Rada kumanya secara region. Kang atuh jadi nu tegang. Oke Kang, kan udah pulang nih. Ya. Oleh-oleh yang dibawa oleh Pak Bupati dari Jepang untuk Helet apa? Kalau yang saya lihat, terus saya diskusi juga sama. Harusnya yang rasakan ya, yang diterima lah, bukan dilihat. Kan untuk Helet. Belum. Oh belum. Belum, karena kan baru kemarin. Terus baru pulang kan. Kemarin juga saya lihat di kontennya yang dari Jepangnya ada yang ke Pendopo. Ya kan? Berarti kan masih berproses. Oke. Gitu. Ya sebenarnya bisa tergantung nih ngelihat dari negatifnya atau positifnya gitu. Kalau positifnya ya otomatis mama kan berarti Bapak Bupati kan lagi ikhtiar istilahnya kan untuk serius nih menangani terkait masalah lingkungan hidup. Makanya beliau pergi ke Jepang gitu kan. Ya walaupun secara teknisnya di Jepang kan saya lihat di kontennya kan minimal kan 3.000 ton ya. Sedangkan di kita kan masih 120 ton per hari. Jadi masih jauh lah. Jadi ya kalau dari segi positifnya ya saya dukung aja gitu karena emang itu ikhtiarnya Pak Bupati. Cuman dari segi negatifnya ya itu ayeuna daripada jalan-jalan ya oke lah jalan-jalan yang menghasilkan gitu. Cuman cik bawaan ya jika Pak Kadis, Kabid dan hal-hal orang-orang mungkin dari hujan keru. Nah, bawa gitu ya jelema nu ngarti terkait sampah teh bawa gitu teh, ngarti gitu. Mungkin itu satu. Yang kedua sekarang kompensasi kan nggak layak, perbaikan jalan belum, ganti rugi lahan belum. Cik duit nanti kadinyakeun heula ke Jepang lah. kan eta mah di ongkosan cenah Kang. Ku itu ya alhamdulillah gitu mah. Di ongkosan itu masih jadi tidak mengeluarkan biaya mungkin. Ya mungkin. Cuman ya kalau seperti itu alhamdulillah. Cuma kan pasti ada biaya yang harus dikeluarkan juga kan sama pemerintah daerah. Ya maksud saya bagus
Bapak Bupati kesana sebagai bentuk ikhtiarnya. Cuman dari sisi lain, cik lah beresanlah rumah tanggana gitu, tong keluar kan kasarnya gitu. Iya, jero imahna beresanlah lah ya tong keluar gitu. Gitu. Jadi sekarang mulai nih. Jadi kelihatan walaupun emang menurut saya Pak Bupati mulai gasnya di 2026 ya. Kemarin kan sebenarnya hanya melanjutkan. Tapi sudah kelihatan di TPA itu ada beberapa tindakan lah. Seperti renpil sekarang. Jadi tanah ditimbun sama sampah timbun sama tanah gitu. Sudah mulai karena TPA Heuleut sebenarnya sudah ditutup sama kementerian. Nah, itu kan. Sebenarnya Saya mendengar selentingan kabar bahwa ada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa TPA tidak boleh beroperasi. ya, Tapi pada kenyataannya sekarang masih beroperasi nih. ya, Terus saya ngobrol juga waktu itu sama SMM TV, sama Abah Bokel dan Kang Aris. Dan katanya ya ini SMM yang ngomong ya, bisa dicek di episodenya SMM. Kalau setelah surat itu turun dan TPA Heuleut masih beroperasi, itu bisa pidana katanya. ya. Tapi kok masih beroperasi? Undang Pak Kadis kan. Itu bukan, ya, kumahnya. Itu sebenarnya surat silent. Surat itu silent sebenarnya nggak banyak. Bahkan warga Heuleutnya pun nggak tahu. Tapi akan tahu. Tahu. Pada akhirnya kan sepandai-pandainya tupai. Melompat pasti tiga jebur juga. Ya maksudnya erek disamunikeun kumaha dan namanya informasi publik gitu. Jadi mau zaman aya namanya. jadi tahu gitu informasi itu. Ya seharusnya emang ditutup sebelum ada pengelolaan yang benar ataupun perbaikan lah. Gitu yang saya lihat setelah surat edaran itu beberapa bulan yang nggak ada pengolahan dan perbaikan, seharusnya dan bahkan masyarakat pun berhak gitu Menutup, misalkan orang tiba-tiba sama teman-teman Karangtaruna ataupun warga ngeblokir jalan. blokir, nggak ada masalah, nggak ada pidana. Orang kita dilindungi kok sama surat kementerian, putusan kementerian. Emang harus ditutup karena masyarakat telet bager balik deui. Iya, bener bager teuing. Kan coba berontak atuh nu bager masuk sok dikesek. Harusnya itu ditutup. Cuman Tapi udah bingung kita mau Heuleut ditutup ke kemana. yang ngebuangnya kemana? Bener. Jadi warga Heuleut itu kalau secara filosofi itu ibaratkan lilin, rela membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Harus dipotong ya, jangan di TikTok. Kemarin ada dari kementerian datang lagi. Ke Heuleut. Mungkin cek ya, dia mau ngecek. Ya mungkin setelah, iya mah feeling saya kementerian tos survei ya kayaknya dibuka lagi karena sudah ada proses renpil itu, jadi sampah ditimbun sama tanah gitu. Mungkin ya harapannya ke depannya juga bukan hanya yang sekarang yang dikerjakan, jadi emang pemerintah daerah, Mama, Pak Bupati, jajaran yang lain termasuk Dinas Lingkungan Hidup harus benar-benar serius nih ke TPA gitu. Kalau bisa ya tahun depan mulai garap lagi semuanya gitu. Jadi perlahan lah, oke lah gitu. Dari jalan sekarang sudah dibenahi, walaupun belum maksimal, sok lengkapan tahun payun dibenerkeun sadaya gitu. Air bersih, penyediaan air bersih, sumur bor sekarang masih separuh, sok tahun depan dibenerkeun lah gitu. Terus ya pengelolaan sampah secara renpil mungkin penimbunan sama tanah sok sekarang tahap 1, tahap 2-nya segera. Jalan baru mungkin segera. Jadi sebenarnya pemerintah daerah tuh sebenarnya mun 5 tahun iya fokus ke sampah mah bisa kok gitu. Jangan akhirnya Mama fokus ke mana-mana gitu teh. Yang saya lihat ya Pak Bupati itu semuanya dimasukkan ke huluna Kang. Erek ini nu gering ek nongge. Urusan bupati kan lain. Ini gering. Ningali sih orang kan. Ya kan? Ya maksudnya itu udah maksudnya kepala desa cukup atau enggak kecamatan cukup. Didelegasikan lah. Enggak usah Mama turun langsung ke bawah, enggak usah gitu. Nya aya naik di Tampung Sadaya ku. Karunya ke mana?
Jadi mungkin harus ada skala prioritas mana yang memang langsung bupati turun tangan, Ya. mana masalah-masalah yang cukup delegasikan ke OPD tertentu. Nah, gitu. Jadi mama tuh seharusnya fokus ke TPA sebenarnya. Rumah sakit udah beres nih, ya kan? Kesehatan udah beres. Walaupun masih banyak PR mungkin ya. Cik, mama teh enak kaheuleut. Mama teh menang di heuleut teh. Kudu namanya mama berarti bapak teh menang di heuleut. No. Tak apa ditagih aku pendukung. Gitu. Oke. Sampai. Kang saya kan pernah ngobrol sama Hujan Crew. Kita pernah main juga ke sana, lihat mesin pengolahan sampah. Dan itu kita ke sana itu bensin nggak habis 100.000 sebetulnya, nggak deket operasional gitu ya. Terus paling makan siang sama kru yang ke sana paling habis berapa. Dan menurut pandangan saya beserta tim, pengolahan sampah di Hujan Crew di Jati 7 itu oke untuk skala Majalengka. Hasil obrolan saya itu kapasitas produksinya itu satu mesin itu di 50 ton per hari. Dan sekarang baru kapasitasnya itu di 20 ton. Baru 20% lah katakanlah produktivitas mesinnya. Artinya kan dengan kapasitas TPA heuleut yang 120 ton, itu kalau kita hitung-hitungan 2 mesin, 3 mesin lah mungkin. 3 mesin yang seperti itu cukup. Apalagi mungkin katakanlah untuk wilayah Majalengka Utara geus ulah kaheuleut. Hujan keruhkeun wae kan berkurang mungkin ya beban si TPA heuleut ini. Di satu sisi wilayah lain membuat pengolahan sampah sendiri, di sisi lain juga TPA heuleut mulai naonnya saya teh bilang sedikit menyesal. Cuman sieun diserang sebenarnya kalah kumaha benerna sensor gitu. Cuman aya loh nu deukeut gitu. Ya. Anu paling bensin sabaraha ratus ribu gitu mau nyan balik di yang akan sampaikan uang teh kanu lainkeun heula ti ibarat kombinasi heula studi bandingna kanu deukeut gitu. Dan menurut saya si mesin yang ada di Jati 7 itu udah keren. Pertama ada magnet, jadi si sampah teh na konveyor, magnetnya langsung nyedot logam, ngerapung, masuk karena naik ke luhur, dipisahkan organik dan anorganik. Aku-akuan anu kieu diparilihan tah aku pekerja karena bisa dijualkan, nilai ekonomisnya lebih tinggi. Jadi nu masuk teh yang saya lihat tadi dari mulai sampah kain, pempes, sisa makanan, segala macem, bahkan ranting, kerikil, asup kadinya. Dan output langsung, iya output nano organik, iya output nano anorganik. Anorganik outputna itu di plastik wungkul dipadatkan, dibengket, dipadatkan, dan itu bisa jadi bahan bakar Listrik bisa ya. Bahan bakar katanya dengan tingkat kadar air tertentu lah. Dan untuk yang organiknya itu bisa jadi maggot, jadi pupuk cair juga, dan itu keren loh. Maksudnya Jati 7 loh. Kudu naik pesawat. Ya mungkin saya akan banyak orang yang mencibir ketika mengatakan menyesalkan kunjungan, terlepas dari itu mengeluarkan biaya atau enggak. Cuman kenapa enggak yang dekat dulu gitu? Nah itu dimaksimalkan yang dekat, dan kalau memang itu optimal untuk mengelola sampah diterapkanlah di hulu. Karena saya cerita juga terkait dengan harga mesin segala macam, ya harusnya masih rasional gitu. Dengan untuk menjadi solusi dari masalah sampah Majalengka ini. Cuman ya mungkin kita kan orang luar nggak tahu nih ada hal-hal apa yang memang menyebabkan lebih urgent ke Jepang daripada ke Jati 7.
kita nggak tahu. Cuman dari kacamata kita di luar pemerintahan, ya sangat disayangkan mungkin kalau dari saya sendiri. Nah, Akang sendiri nih, itu udah tahu di Jati 7 ada? Udah tahu. Udah pernah kesana Kang? Naik perahu. Belum ke pengelolaannya, belum karena waktu saya ke sana tuh lagi tutup ya, Oh iya. lagi tutup. Ji naik perahu lah. Naik perahu lah. Jadi ceritanya di perahu gitu. Tapi udah sempat ngobrol. Udah. Dan kemarin pun pas ada Ibu Farah kebetulan ke TPA Heuleut dari Prasipan, ya Hujan Keruh juga diundang terkait lingkungan hidup, seperti apa ke depannya, bagusnya seperti apa, dan ngobrol juga gitu sama teman-teman Hujan Keruh. Gitu. Ya itu tadi yang menurut saya entah ya, mun urang mah ayeuna bupati disebut enak ke Jepang sangat disayangkan. Cuma kan orang tak apal. Tujuannya teh mungkin selain dia studi banding, selain studi banding mungkin entah ada apa kita nggak tahu. Bahkan nggak tahu Kang. Nggak tahu, beneran nggak tahu. Yakin? Nggak tahu. Apanya? Nggak tahu Kang. Ya kita lihat aja ya setelah dari Jepang, terus orang Jepang kesini lagi, dan saya lihat di kontennya Pak Bupati harus berangkat lagi ke Jepang ya, buat melihat mesinnya, pengoperasiannya seperti apa. Yang saya harapkan harus orang-orang yang tepat untuk berangkat. Pak Bupati mah kudu ke Jepang lah gitu. Sama Pak Sekda udah nggak usah ke Jepang, maksudnya Pak Kadis, Pak Kabid, orang-orang yang terlibat dinas lingkungan hidup ataupun Hujan Keruh sok tah angkatkeun ka ditu gitu mbeh. Walaupun ya sekarang mungkin ada hasilnya supaya sama orang yang tepat dipegangnya gitu. Dan mungkin dampaknya bisa kerasa nantinya daripada ayeuna Pak Bupati nu ka ditu, Pak Bupati di Majalengka dan carita ka dinas lingkungan hidupnya kan kita nggak tahu juga. Dan kan menurut kabar yang beredar kan katanya Majalengka akan memberangkatkan 3 orang ke Jepang untuk belajar pengolahannya katanya. Saha. Nah itu kata Hujan Keruh juga belum ada info siapa-siapanya tuh. Ya mungkin harapan dari kita yaitu yang diberangkatkan itu memang orang-orang yang pertama punya kepedulian terhadap lingkungan, terlebih sampah mungkin. Yang kedua, yang paham tentang sampah. Yang ketiga, kompeten. Ulah eta lah gitu. Saha. Eta. Urang ulah teu artina naon tentang kaditu. Ngadengikeun urang Jepang angeng-angeng. Balik ke Majalengka tanya menang naon di Jepang teh. Teuing teu ngarti bahasa. Ya itulah mungkin apa ya? Sok beraringung teh. Sebetulnya kita tuh seperti ini sayang terhadap Majalengka. Ingin Majalengka itu langkung sae. Kita support untuk Majalengka langkung sae. Tapi mungkin saya sendiri ya gini caranya, dengan banyak ngobrol tentang permasalahan-permasalahan di Majalengka. Tapi ya yang namanya respon masyarakat kan tidak bisa kita kontrol. Ada yang iya macam jaga walungan kia. Tapi yang pasti saya katakan di sini, kemarin kita podcast sama Hujan Keruh, ngobrolin sampah segala macam sampai menyebut salah satu OPD mungkin segala macam. Sekarang dengan Akang ngobrolin tentang sampah yang bisa dikatakan kita menerima keluhan lah, mungkin keluhan dari warga Heuleut segala macam. Dan kita pun terbuka apabila dari pihak pemerintah mau menjawab, kita berikan hak jawab lah di sini. Kita tidak hanya mengundang yang mengkritik saja gitu. Pasti alasannya duit. Nggak ada anggaran. Undang Pak Kabid, Pak Kadis ke dia. Nggak ada anggaran. Buat solar juga susah. Buat solar beku susah. Serius ngomong ke duit mah. Nggak ada anggaran. Masa nggak ada anggaran?
Nah, makanya yang saya harapkan ke depannya, karena mungkin Bapak Bupati fokus ke lingkungan hidup, ke sampah, cik anggaran lingkungan hidup teh ada ditaikeun gitu. Terus kan dari retribusi, lucunya kita Majalengka itu digabung sama pendapatan daerah semuanya. Gitu. Jadi bukan balik lagi untuk TPA atau DLH, si hasil retribusi. Oh, retribusi sampah itu digabungkan heula dengan pendapatan lain. Oh, dan itu disebar ke Majalengka. Sedangkan Dinas Daerah Lingkungan Hidupnya nomor berapa untuk anggaran? Gitu. Jadi pantas mereka bilang kalau misalkan kita protes A, B, C, D, anggarannya di mana? Bahkan kita minta kompensasi yang layak pun ataupun hal lain, anggarannya di mana nggak sakit. Gitu. Tapi emang sulit kalau berbicara anggaran mah. Ya itu fungsinya kita bayar pajak untuk menggaji pejabat itu, carikan solusi. Iya. Nggak cukup dengan ada duit. Kemarin saya lihat di berita itu bahwa APBD Majalengka di 2026 itu turun. Itu pasti akan berdampak juga kan. Berdampak juga pasti. Ayeuna wae ge nu APBD-na sakieu kitu nya. Karek katoel kitu nya. Mungkin turun kan. Sia. Per mobil kan itu bisa sampai 200.000. Apanya? Retribusi. Itu yang bayar siapa sih? Paling besar. Yang swasta. Yang di luar Dinas Lingkungan Hidup. Mobil yang swasta. 170, 200.000, 120, 100.000, 75.000, 50.000, 100.000, macam-macam. Sehari bisa kan. Sok hitung 100.000 per hari, we. Kali 7, kali 4, kali 12, kali setahun berapa? Udah ratusan juta, ya kan? Itu semobil. Belum ya, yang swasta biasanya saya hitung-hitung tuh ada 15, 20 rate per hari. Bisa berapa? Seharusnya hasil dari retribusi itu dibalikan lagi ke TPA. Bahkan retribusi itu ke desa nanti nggak ada hasil dari TPA teh. Heuleut teh teu meunang nanaon. Desa heuleut lagi tuh. Teu meunang nanaon, nggak ada. Dari pengelolaan dari adanya TPA di heuleut tuh nggak dapat apa-apa. Cuma dapat baunya doang. Cuma dapat bau. Cuma dapat jalan rusak, cuma dapat air lindi. Cuma dapat lahan anu terdampak TPA jadi nanti ente subur. Makanya Pak Kuwu bikin perdes. Kuwu perdes. Perdes apa yang dituntut ke Pak Kuwu? Yang saya harapkan Pak Kuwu buat perdes bahwasanya tegas gitu, adanya TPA di heuleut tuh desa tuh bersikap seperti apa. Perdesnya seperti apa? Nanti kita lihat. Gitu ya. Harusnya Pak Kuwu tegas ya. Tapi Pak Kuwu kita baik kok. Jadi Pak Kuwu urang mah heuleut di demo ku warga, wah sering Kang di demo ku warga teh. Gara-gara masalah sampah ya. Masalah sampah, masalah BLT. Jadi udah carita itu mah. Udah carita. Masalah TPA sering Pak Kuwu, cuman yang saya salut sama desa itu Pak Kuwu itu ya beliau itu mungkin ya beliau ada di dalam pemerintahan mungkin ya. Tapi yang saya lihat Pak Kuwu ini nggak mihak salah satu, tapi ya dia berdiri di tengah-tengah gitu. Jadi kalau misalkan pemerintahnya salah, disalahkan sama Pak Kuwu digeuingkeun gitu. Lihat benerkeun tuh masyarakat mun pemerintahnya bener ya dibenerin. Saya juga banyak belajar sebenarnya sama Pak Kuwu dan tahu Mas Teddy Lahir. Oh iya. Jadi sebenarnya saya juga sempat ngobrol sama beliau ya, kalau sama pemerintah mah pemerintahan dan dunia politik anggap aja bebaturan. Mun misalkan bebaturan ente salah, takol, mun bener ya aping sing bener gitu. Jadi nggak semuanya harus ditakol gitu. Ya sama kita yang tadi kita bahas juga mama ke Jepang terkait TPA heuleut. Ya kalau misalkan kedepannya bagus ya orangnya mual gogorwokan gitu. Gitu ya itu tadi dari 2003 berarti masyarakat mulai bergerak itu ya alhamdulillah ada beberapa aspirasi yang udah mulai tercapai. Nah harapannya kedepannya Mama sekarang ke Jepang berarti kan ada itikat mungkin itikat baik entah itu menghasilkan atau enggaknya, tapi berarti ada keseriusan gitu kan intinya Bapak Bupati serius menangani terkait sampah TPA heuleut ya kedepannya apapun itu pengelolaan landfill tahap 1 tahap 2 pemerataan
hal-hal anu dituntut ke masyarakat semuanya beres, termasuk ganti rugi lahan. Ada 30 lahan itu kan yang terdampak. 30 lahan, punya 30 kakak berarti. Ya, 30 orang. 30 Punya 30 orang. orang. Dan itu belum beres semua. Belum beres karunya. Ayeuna boga lahan orang tapi itu bisa ditanami nanaon. Tapi nyaannya balagernya. Balager. Ayeuna nih, satu-satu ya. Saya bahas satu-satu baik lagi. Masyarakat yang terlewati armada pengangkut sampah itu berarti udah 29 tahun. Tidak ada jam operasional dari pagi sampai malam. Akang eka taju gesungit seliwir. Akang punya budak khawatir. Ayeuna jalan sehat siliwir seluar seliwir itu satu. Bayangin weh. Itu yang kedua mungkin atas tuntutan itu akhirnya ada pengawasan jam operasional dari jam 7 sampai dari jam 8 sampai jam 4. Terus akhirnya karena sampahnya sering murah Kang, akhirnya masyarakatnya menuntutnya harus ditutup karena di undang-undang juga kan harus ditutup. Harus ditutup. Itu semua sudah terlaksana. Alhamdulillah. Yang belum tuh pencucian bak ataupun pencucian armada pengangkut sampah itu harus dicuci seharusnya. Karena di peraturan juga ya bak sampah itu harus dicuci, itu belum, itu satu. Itu PR. Satu. Yang kedua, perbaikan jalan. Perbaikan jalan ayeuna jalan warga menuju ke TPA heuleut menuju ke Cipaku itu jelek. Bukan hanya warga sekitar yang melintas, tapi para petani, para naon kan karunya Kang ayeuna. Petani jalan goreng geus manggambu sampah. Ngangkat beas, ngangkat ieu kan goreng karunya oge. Harusnya pemerintah fokus juga ke jalan. Walaupun sekarang sudah diperbaiki, walaupun enggak semua, tapi kedepannya di 2026 saya harapkan sampai Cipaku tuh beres semuanya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyediaan air bersih. Sebelumnya emang selalu dikirim Kang setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali untuk penyediaan air bersih sama PMI. Makasih PMI Majalengka tanpa biaya apapun itu. Jadi mereka ngasih cuma lewat desa. Jadi desa yang koordinir gitu. Nah kemarin ada pengeboran air bersih, yaitu alhamdulillah sudah keluar airnya. Jadi kalau misalkan masyarakat di pinggiran sungai, mun misalkan musim kemarau teh sok kekeringan Kang, nggak ada air. Adapun air tuh pastinya tuh sama air lindi. Gitu. Ayeuna biasanya masyarakat nyuci didinya kudu laundry. Nya. Makan biaya deui. Nyuci didinya Kang, ibak didinya, ya sehari-hari dinya lah. Sekarang tercemar air lindi. Ya, airnya susah, gatal-gatal, halnya penyakit di mana-mana. Akhirnya kita mengajukan itu air bersih dan alhamdulillah satu RW ya yang terrealisasikan. Kami harapkan semuanya terrealisasikan gitu. Bukan hanya sumur bornya tapi perbaikan irigasinya di TPA jadi supaya air lindi teh teu ka mana-mana gitu. Kasihan sok akang mun lagi gabut nih. Kang Topi kayu ngelihat air lindi, saya antar kuku rusuk. Ada 4 titik. Ada 4 titik itu air lindi. Tuh kalau kita kesana ngelihat wah peno mungkul eta. Shinji zombie. Nah, kalau penasaran gatel-gatel atau enggak sok cemplungin ya pung gitu. Teu penasaran sih kan. percaya ada yang percaya. Itu kan. Terus yang terakhir mungkin ganti rugi lahan yang termasuk tadi saya cerita ada lahan masyarakat yang udah keurung sampah. Saya harapkan ya tahun depan masyarakat fokus ke situ, ganti rugi lahan eta gitu. Terus yang 30 lahan lainnya karena ayeuna karunya boga lahan jika boga lahan teh ayeuna nini aki-aki anu teu nyaho politik, anu teu nyaho naon gitu. Nyaona ngan tuang bertani meureun. Ayeuna lahanna kaurugan, lahanna tidak produktif kan. Sok makan dari mana mereka akhirnya nggak bisa bertani. Ya saya harapkan bukan hanya sekarang tuh yang 30 lahan hanya 5 yang dapat kompensasi sementara bukan 30 lahan itu yang hanya 5 yang dapat kompensasi. Yang saya harapkan ya tahun depan semuanya harus ada ganti rugi. Oke. Gitu. Itu teh berarti kudu kali itu teka bayang soalnya saya kira si lahan TPA heuleut itu di benteng gitu kan enggak. Harusnya. Oh enggak ada ini. Enggak ada, makanya kebakaran setiap tahun. Tuh nusuk ngedurukna tuh. Nyadar tuh TPA setiap tahun kebakaran. Ya, pernah dengar. Ya. Apakah hanya angin atau karena panas?
anu micin kuntung meureun. Nah, eta meureun. Micin kuntung, dialungan bensin. Ya, saya harapkan mudah-mudahan tahun depan juga sudah mulai di Benteng. Jadi inti nama Kang, pengelolaannya sing bener we lah. Walaupun belum ada pengelolaannya, bebenah we heula gitu. Kayak TPA sekarang diratakan, oke, oh berarti sudah mulai ada pergerakan nih dari keseriusan Bapak Bupati, Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan TPA. Kemarin sudah direnpil, diratakan. Tahap 1 cik, tahap 2 segerakan. Benteng, TPA, jejekeun jalan, geura jejekeun, aman kok. Mungkin pengelolaan berjalan di sisi lain gitu kan. Aman. Sampai 5 tahun, 2 tahun dia meureun beres. Kalau memang diprioritaskan. Diprioritaskan gitu. Oke. Ini berarti bisa menjawab komentar yang di konten dengan SMM. Nanti editor ditampilin ya komentarnya. Sekali-kali yang diundang itu pendukungnya dong, jangan yang kontra terus. Kalau bukan pendukung, jangan banyak minta. Tah, ieu mah nu ngadukung ya. Ya kan menang kan di halatnya. Orang nu ngomentaran. Tapi kan kata saya kalau misalkan pemerintahnya baik mah kenapa enggak kita sebut baik kan gitu. Mun kamari-kamari we diundang anda pasti saya gogorowokan. Karena ayeuna sudah ada mulai masa kurang digogoreng terus kan. Tapi kita tetap harus ada sisi kritik ngageuingkeunna mungkin yang belum sempurna. Iya. Ya kita paham mungkin tidak bisa langsung bleng. Nah, cuman ya untuk sekarang progres sudah terlihat. Mudah-mudahan di tahun depan semakin terlihat progresnya. iya. Amin. Amin ya Allah. Bak sampah mobil armada pengurus sampah. Tak, saya pernah lihatnya. Ada Gus siapa ya dari PKB tapi nggak ditanggapi sama Gus Ibnu. Dia fraksi dari fraksi PKB. DPR pusat, DPRD daerah. kabupaten. Ya, komisi berapa dia ya? Di komentar itu dia tuh bilang sok anu mobilnya jore ka urangkeun, ku urang dijejehan gitu. Nggak ada kok saya lihat. Akhirnya mama semenjak ya kemarin-kemarin saya posting tuh karena keheul Kang. Akhirnya oke ditutup terpal naon. Tepina bolong. Balik tetep kan. Cai maruraga naon keheul teh. Nya ngabeneran nu kieu gitu bisa gitu teh. Kasarna gitu teh. Kira keluarga kudu patungan dia mah gitu nya. Kerma kompensasi encan gitu, wah kudu ngabeneran mobil. Maksudnya cik atuh plat berapa sih gitu. Oke, sekarang konten ya mama buat ke garasi tadi cuma berapa kok gak semua masih bolong kok. Keureut ceuli urang misalkan ayeuna geus rapi kabeh. Tah ya. Keureut ceuli. Moal enggak ada. Belum masih pada bolong. Ya saya pernah lihat pernah nuturkeun mobil sampah dan nolol gitu. Ya maksudnya kalau nggak ada anggaran buat beli bak sampah baru, cik jejehan gitu dan sabaraha. Anggarannya nggak ada kan. Ningali truk sampahan hujan ke rumah. Kosina ge diplastikan kene. Bagus. Diplastikan kene kan. Boga 7, karek beroperasi 2, nu 5 mah plastikan kene can dipake teh. Iya maksud saya hal-hal seperti itu cik benahilah pelan-pelan tong diarantep bae gitu teh. Bahkan saya pernah ngobrol sama supir buat beli ban we susah. Buat beli ban. Ban bocor ya. Saya beli anyar teh. Teh ban teh. Kanisir we cenah ya. Kanisiran we. Kita keberapa ya anggaran DLH ke-7 gitu dari semua urutan nominal berarti nominal anggaran. Ya, ke-7 atau ke-6 gitu. Yang pertama tuh dinas sosial gitu ya atau dinas kesehatan yang pertama. Ya maksudnya cik lah rolling gitu. Katilu lah minimal gitu. Atau yang pertama pendidikan enggak tahu ya. Ya pokoknya dinas lingkungan hidup tuh kesekian. Urgensinya kan sekarang lagi ke situ. Yeah. Seharusnya Pak Bupati ya lebih konsen ke situ. Oke lah. Ke Jepang cik orang tinggali hasilnya. Kita lihat sama-sama mudah-mudahan membawa kabar baik. Gitu. Kemarin kan di konten Pak Bupati oleh-oleh dari Jepang itu budaya. Terang tegang ningali teh. Tengah like ya mah. Teu follow. Follow. Benar. Cuma kan itu penting Penting kan bahwa budayanya dulu di Jepang itu budaya membuang sampah itu sudah diajarkan dari kecil.
oleh-oleh dari Jepang tuh itu. Iya kan sebenarnya kudu ka Jepang gitu mah. Ya, apa sebenarnya? Ya kan dari desa, ya kan kecamatan, sok ayeuna ada geber. Ya, gerakan bersih-bersih Jumat. Oke. Geber Jumat. Oke, itu kan bagus. Bagus. Mama kan mungkin mau menularkan budaya yang baik, Iya. bersih-bersih kan. Itu kudu ka Jepang kok. Geber Jumat. Makanya saya nyebut terpentingnya sebenarnya budaya Indonesia sarua eta ge. Malah budaya umat muslim kan aja. Kebersihan sebagian dari iman. Anadopatu minal iman. Bener dah. Betul. Aina geber terus geber bebersih micin nama KTP anggur we. Anggur kabelet. Kau hujan keruh kali-kali. Hujan keruh. Tapi invoice-nya can dibayar. Tapi tos dilunasan ku jaga warungnya. Jadi kita tadi membayar invoice yang mungkin lupa oleh pemerintah belum terbayarkan ke hujan keruh. Karena kan hujan keruh kan swasta ya. Melayangkan invoice ka dieu, ieu mah itu cenah. Nu itu, ya mah nu itu na. Alhamdulillah. Wartos cenah itu ki nya sok sabaraha transfer. Jaga walungan support untuk Majalengka Lagung saya apa sih yang enggak gitu. Bener. Konten. Konten bagus. Engagement. Bad news is a good engagement. Mantap. Kang, kita tahu semua kan bahwa gubernur kita sekarang itu kepedulian terhadap lingkungannya itu sangat tinggi, bisa dikatakan seperti itu. Sudah ada radar ke sana? Sudah mungkin tapi nggak ditangkapin. Belum. Keluarkan. Itu Kang Mangga dileut. Ayeuna Pak Dedi kaheuleut. Moal daekeun kaheuleut. Jamin ku saya. Sok saya tantang Pak Dedi kaheuleut. Moal daekeun. Belum ada solusi. Sok. Ada TPA heuleut. Jadi 7. Sok tinggal dicontek teknologinya. Teu kudu diberangkatkeun ke Jepang, sok urang heuleut 5-an 10-an sina diajar jadi 7. Cek saya. Lamun emangnya butuh solusi. Bukan itu sulit kan pengelolaan dari dinas. Ayeuna cek saya ge balik deui mun masyarakatna psikologinya masih terganggu, apakah bisa kayak hujan keruh? Mau bisa kan? Ayeuna masalah perut, riweukeun ku masalah perut. Tapi kan itu nanti bakal menghasilkan, ada nilai ekonomis di situ. Iya. Dan kita pun sebenarnya taruna lagi ke arah ke situ. Arah ke situ bahwasanya warga sendiri pun harus ada inisiatif lah, harus ada gebrakan seperti pengelolaan sendiri. Misalkan dari pemerintahnya berjalan lambat tidak ada pengelolaan, ya harus mulai dari kita gitu. Ya tadi yang dibilang. Cuman baik lagi, misalkan kadin Bapak aing kaheuleut moal daekeun karena can aya solusi. Manya enak solusina datang tes warga heuleut enak ka ditu ka hujan keruh kabeh dia ajar sia kabeh. Kan teu kitu. Sok mesinna teh aing gitu. Kok mesinna teh aing warga heureut diajar. Terus dinasna gawe naon? Ya nyenes. Kan kalau Kang Dedi ke suatu tempat harus ada solusi, harus ada penyelesaian. Tapi yang mudah-mudahan lah mungkinnya. Tapi udah pernah bikin konten. Pak Dedi gitu dah. Udah. TPA heuleut teh meureun Kang Dedi aing ka ditu arek ngaberesan naon ya. Manten. Kang Dedi beberapa kali ke Majalengka kan. Manyalah Kang Dedi apa berita-berita terkait Majalengka mal mungkin. Mun misalkan Pak Gubernur serius mah datang dah ka heuleut. Harus ada solusi. Solusinya apa? Ya mungkin bertahap, kurang pembenahan pengelolaannya harus benar, TPA-nya harus benar, mobil sampahnya harus benar, ke masyarakatnya harus benar. Hal-hal seperti itu. Di balik, di luar yang tadi kita sebutkan itu masyarakat heuleut ya ada pengelolaan. Kita sudah ada mengirimkan surat kok ke Kementerian Sosial sama Dinas Lingkungan Hidup terkait pengajuan mesin pengolahan sampah.
Karena kita juga mau nggak mau terinspirasi dari hujan gerung. Ya di sisi itu, maksud saya yang saya kritik itu ya pengelolaan di TPA-nya oleh pemerintah daerahnya. Gitu. Akhirnya Kang Deddy itu tidak malah solusi. Mungkin solusinya mun Kang Deddy ya beresan KB A B C D tahun lain. Ya mungkin seperti itu. Tapi kan teman, ya, makanya sok ditantang di dia supaya wani. Tapi tong kerecelinya iya mah. Ulah bahaya. Gak bisinya kan dia kepada dia gitu. Itu ada program juga dari Jabar sama pengolahan sampah yang jadi teknologi energi listrik tuh apa? Sama perusahaan apa itu? TPA Heuleut pernah jadi ini cuman ya perharinya nggak mencukupi dia. Oh, nggak masuk hitungan lah. Kurang kapasitas sampahnya jadi nggak masuk program Jawa Barat. Terus di tahun 2024 juga awal sebenarnya udah model jadi TPST itu. TPST Tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi bukan TPA. Jadi TPST ada pengelolaan, ada apa. Ya, itu Pak Kabid atau enggak Pak Kadis yang bisa jawab ya. Yang kapasitasnya mereka lah, bukan saya gitu. Kenapa hal itu bisa nggak jadi gitu. Sebenarnya di jero nage loba drama. Oke, ini mah pikiran liar sayanya. Katakanlah nggak ada anggaran. Kan banyak pabrik tuh di Majalengka. Yang namanya swasta kan pabrik swasta itu pasti ada dana CSR. Kemana? Festival. Undang Pak Biasar. Undang preman pensiun. Ngobrol sampah. Maksudnya ini mah kita dari orang luar kan wajib CSR kan. Iya. Corporate responsibility lah nanti gitu, nanti nawan gitu kan. Jadi wajib setiap tahun mengeluarkan dana untuk sosial masyarakat. Kunaon si CSR pabrik-pabrik tuh di Majalengka itu jangan biayaan sampah karena si pabrik-pabrik kita ge penyumbang besar sampah diheuleukan. Ya. Nah, gitu kunaon kitu tah henteu apakah sudah terpikirkan tapi memang belum terrealisasikan atau apa gimana? Tapi asa moal mungkin belum terpikirkan mah saya we jelema bodoh. Aya kepikiran kadinya. Komo nu di laur paliter. Cuman mungkin ada kendala apa saya nggak tahu. Mungkin tahu kan? Atau pernah ada CSR masuk ke Heuleut? Nggak ada. Saya borang CSR uang dari retribusi aja nggak masuk kok ke desa. Di dia wae masalah kene. Di CSR di dia. Jadi saya lihat birokrasi pemerintah terlalu enak ya we. Jangan dulu ke bupati, tapi ke dinas lingkungan hidup aja. Menya masalah sampah aina miceun warga, miceun kawalungan bebeja ka Kadis. Kan teu meureun. Kepala desa kan kuduna, mun teu camat gitu teh, mun teu karakterna mun teu apalagi BPD kan. Maksudnya di desa gitu kudu aina laporan ke Kadis. Sama kayak Majalengka gitu. Menya masalah kecil laporan ke mama gitu teh. Ya maksudnya kurang kayak birokrasi ini kumanya Majalengka kadang bahkan gini waktu beliau Pak Bupati datang ke TPA terus ada Farah waktu itu terus ada Pak Kadis Pak Kabid komunikasinya jelek. Maksudnya komunikasi jelek gimana? Saya tuh ngomong A ke Pak Kabid Pak Kabid saya ngomong A ke Pak Kadis itu nyambung cina cok Pak Kabid gitu Pak Kadis gitu kok mau di ngomong ke mama itu nyambung komunikasinya teh. Nggak tahu kenapa. Tapi pernah menyampaikan langsung ke mama? Langsung. Cuman komunikasi antar OPD mungkin. Ya, saya nyambung. Atau kieu komunikasi nanti bukan kemun saya ngomong A semuanya A ya. Sesuai gitu. Ima saya ngomong A ya B C ya kan. Nyambung. Ya ngobrolna di Heuleut. Jadi bau. Jadi terfokus. Ngaruh ka dia.
Bisa jadi. Fokus sebenarnya. Itu fokus. Tapi alhamdulillah ya, tapi itu nyambung, tapi terrealisasikan gitu. Tapi itu nyambung, nah gitu teh. Ngobrolnya ku jaga walungan. Aya Pak Kadis, aya Akang, aya saha jadi mesenit, aya makanan. Di heuleut mah bau tuh, fokus kumaha tah. Gitu. Kemarin aja yang dana katanya ganti rugi lahan itu uangnya sudah ada, sudah disiapkan. Tapi setelah dicek nggak ada kok. Tapi setelah dicek lagi ada. Iya teh aya atau eueuh gitu teh. Kadang nggak tahu. Dewannya juga ya cek saya cik atuh ya dari dewan ya kita saya juga pengen sebenarnya mengkritik dewan ya. Dewan kan anggaran kan semuanya di situ ya, pengajuan di cik atau para dewan juga ajukeun gitu teh dana TPA teh digedekeun gitu tong ayeuna sebentar keluar aja gitu. Itu emang kalau dewan kan biasa ada reses tuh. Ya. Di heuleut ada sekali dua kali gitu ya. Sekali dua kali reses. Apa yang menjadi bukti konkret? Belum ada. Nangis pertanyaan lagi sejauh belum ada. Jadi bararing. Ya reses kan gitu doang. Ya kan? Tapi Menyerap kan- aspirasi. Nah, tapi kan di balik menyerap aspirasi itu, anggota dewan punya kewenangan yang namanya dana aspirasi. Ya, Setahu saya hanya ya. itu dari ChatGPT. Mereka punya kewenangan untuk boga anggaran ya. Itu masa belum ada? Belum ada. Karena belum terbukti. Hanya ngomong, siapa, bang. Tapi nggak ada. Sekarang nggak ada. Aduh. Tapi mun tahun depan misalkan terlaksana, ya jempol. Adalah. Mungkin nggak akan saya sebutin di sini dewan siapa namanya dari Yang fraksi menjanjikan apa. Yang sesuatu. menjanjikan itu ada dua dari fraksi, ada dua fraksi. Beda fraksi. Cuman ya kita lihat apakah cuma hanya Warna. hijau. Hijau. Hijau ya duanya. Hijau duanya. Hidangan tuh. Kan hiji mah hidangan hiji aya bodasan gitu. Mau diberi nyaho eta. Mal. Capek ah. Hijina wah eta mah sorangan hiji. Ada datang beliau datang karena kan sebelumnya ada reses di Hotel Fitra. Terus ada sesepuh kita dari Heuleut yang mungkin kesinggung lah karena Heuleut di kredit di nggak di nomor 2 ini, di nomor 1 di nomor 2. Kamu tah sesepuh teh. Wah bla 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 bla. Kaget meureun siapa yang berani protes sedangkan ada Dewan RI di sana gitu. Akhirnya langsung besoknya datang ke TPA. Enggeus cenah ieu mah tahun hareup kerjaan ieu ti saya bae cenah geus. Nelpon enggak tahu ke siapa. Tahun hareupnya kerjaan saya ka dieukeun. Oh, eta mah disebutkan tadi anu datang ke TPA Heuleut. Bukan. Oh, bukan Bukan dari biru. Bukan dari bukan. Kalau dari PAN sih itu ya Bu Farah kan sebenarnya nggak ada nyambung ya ke TPA terkait TPA lingkungan hidup. Bukan. Ya, cuma kan beliau kan deket banget mau ke Prabowo mau ke siapa beliau deket. Jadi mungkin jalurnya Ibu Farah mungkin bisa langsung ke Kementerian Kelingkungan dan lain-lainnya, termasuk kan penganggaran gitu. Dan mungkin kedepannya ya ke Jepang juga mungkin kayaknya nyambung terkait Bu Farah kayaknya ya, soalnya ada pembiayaan dan lain. Bukan. Kang, sejauh ini yang akan ketahui sudah ada belum kasus warga Desa Heuleut yang mengidap penyakit tertentu yang diakibatkan oleh sampah? Sudah bahkan yang ada yang sampai meninggal sudah. Dan itu terkonfirmasi diakibatkan oleh dampak TPA. Ya. Sudah. Nunggu bis sering karena jalannya jelek. Penyakit pernapasan. Sesak. ISPA gitu. Ya sesak di mana deh orang deket TPA. Budug malah geus teu dianggap penyakit meureun. Saya ge budugan. Teu kata.
Sok. Solusinya. Kudu nama ya sponsor ya. Kuduna ya. Kudu nama. Sudah, karena kebanyakan masyarakat tuh sakit tuh sesak, panas sesak. Jantung lah, lebih ke jantung. Wah, itu mah gara-gara TPA itu mah sering we ngarokok, cek saha baru gua. Tapi ngarokok di tempat sampah lebih iya sih. Tadi we pas di itu pas Cobain kan, kata saya ge konten mukbang. Mumpung belum diratain ya, ada lagi satu gunung. Tadinya ada 3 gunung. Cuman yang 2 gunung udah diratain. Itu termasuk komitmen mungkin DLH keseriusan menangani TPA di heuleut gitu. Nah, mumpung aya hiji gunung deui, mukbang itu di luhur. agendakeun. Siapnya. Sok undang siapa we? Ogel. Capek ah. Mau mungkin wedun mau mungkin gitu. Datu wedun. Jajanan cek gitu. Mau nyebut oke gitu. Mau. Sok. Rame pasti sok. Review menu jaga walungan di heuleut. Oh, kau muangeun akhirnya. Kang, sebelum kita masuk segmen berikutnya, Kang, saya ingin tahu peran Karang Taruna di TPA Heuleut ini sejauh apa dan kewenangannya segimana gitu, peran si Karang Taruna ini. Sebenarnya sebelum saya kenceng ke TPA itu belum jadi Karang Taruna. Jadi saya tuh paling berisik tadinya. Mungkin supaya jempe, saya supaya cicing dijongklokeun tah. Dan mungkin entah masyarakat mungkin mending anjlok ke desa sampai bisa Menyaho. benyaho. Untuk beberapa kan unggul. Akhirnya saya eta ge teu kahajak gitu teh. Nah, saya ge teu niat ternyata banyak nu ya udah kenapa enggak gitu. Dan setelahnya berjalan jadi Karang Taruna, kebanyakan tugas Karang Taruna kan termasuk membantu masyarakat ya, untuk menyambungkan ke desa. Nah, ya masyarakat ini mun aya keluhan terkait TPA ya ke Karang Taruna gitu. Sebenarnya Karang Taruna tuh fleksibel walaupun di bawah plat merah ya, tapi Karang Taruna tuh fleksibel gitu. Akhirnya kita kumpul bersama masyarakat, mengadakan solusi, aspirasi, langsung lapor ke desa. Dari desa ya kabupatennya, intinya peranan Karang Taruna terkait TPA Heuleut itu ya menghimpun aspirasi masyarakat sebenarnya. Nah, termasuk tadi apa yang keduanya? Sejauh mana mungkin kewenangan Karang Taruna dalam TPA ini? Nggak ada. Ya kita hanya apa yang masyarakat inginkan kita tampung sebagai penjembatan lah mungkin antara masyarakat dengan pemerintah. Soalnya kadang meureun masyarakat mah arera rek ka bale desa ge gitu meureun. Ieu we ka kabarudak Karang Taruna. Nah, gitu. Termasuk kan yang jaminan kesehatan kita himpun sok mana we nu jaminan kesehatan yang belum aktif, termasuk terutama yang terdampak oleh TPA gitu kan. Kita kan dituntutan minta jaminan kesehatan. Sok dihimpun sama gitu sebenarnya mah. Yang merasa terganggu sama TPA mah sekitarnya kompensasi, kumpulkan data laporan gitu. Kabeh desa meureun ngumpulkeun data da kabeh terganggu. Seharusnya tapi di sini ya kita juga sering dibenturkan sama warga dan anggaran. Warga kompensasi itu ada 83 orang. Kompensasi per tahunnya 1,2, berarti 100.000 per bulan. Ya kan? Sedangkan di belakang tuh masih banyak yang pengen masuk, mereka wajar kok karena terganggu gitu dan belum dapat. Mun misalkan warga ieu masuk bisa, cuma kita dibenturin. Nya sok eta uang misal kemarin tuh bilangnya ada 100. Sok eta uang 100 juta sok bagi-bagi atuh. Kan dibenturkeun jadi teh. Akhirnya kan bingung kita. Ya sok Bapak di nu milih tak kira-kira mulai ke mana? Diadukeun deui lah kok kita teh. Ya akhirnya 80 Bapak teh kesaha? Dinas Lingkungan Hidup. Dinas. Sanes Bupati. Bupati mah itu terang mana. Dinas Lingkungan Hidup. Kita sering dibenturkan itu, sedangkan kalau misalkan kita urut semuanya, itu pun kita yang masih di pinggir jalan. Jadi khusus yang di pinggir jalan aja kan. Enggak benar-benar terdampak langsung. Ya, enggak sekarang rumah depan, rumah belakang, enggak gitu. Ya seharusnya kalau kita ngeliat hitungan dan undang-undangnya semuanya berhak gitu. Entah itu teknisnya berkurang atau seperti apa kita nggak tahu.
Ya itu yang saya harapkan ke depannya. Makanya masyarakat heuleut ge termasuk sempat kecewa juga. Cenah anggaran tapi ke Jepang. Tapi kan tadi sudah dijawab. Dan masyarakat itu mungkin sudah ada tahu. Ini mah bukan dana dari APBD misalkan. Tapi kan kita nggak tahu. Namanya jajan ulang. Kita nggak tahu. Mulai susinya. Mulai susi. Wah, mungkin 70 ribuan di Jepang nah. Selain mulai susi, Mal. Oke. Saatnya kita masuk segmen Burujul. Kang udah tahu merenya Burujulnya? Burujul? Burujul udah. Burujul itu buru Jawa bulah lila kan. Yang kemarin Bobi rame. Mau kayak gitu gak pertanyaannya? Ganti nomor bisa tuh. Si kelamaan nelpon. Sok aman. Udah aman dari mah. Kita itu fokus untuk sampah sebetulnya sekarang. Kayak nyelipkan hijau malah. Kang nomor 1. Akang kan sebagai ketua Karang Tarunanya dijongkokkan. Sekarang mau nggak mau harus bergelut dengan permasalahan sampah ini, harus ikut terlibat. Walaupun bukan Karang Taruna lagi tetap pasti terlibat gitu. Cuman sekarang kan tanggung jawabnya mungkin lebih besar daripada warga biasa. Nah, yang akan rasakan saat ini, ngurus TPA ini udah mulai panggilan dari hati atau karena karena jongkok kan, mah kepaksa gitu. Dari hati. Ya. Kerecili. Dari hati kan? Walaupun awalnya dijongkokkan. Walaupun awalnya jongkokkan. Itu dari hati. Karena kan saya termasuk yang terganggu. Saya kan pinggir jalan. Keheu jadi tindakan ya. Yang geus lah gitu. Menggorowokan. Oke. Dari hati kan. Ikhlas. Nomor 2. Pernah nggak kepikiran? Can ngasilkeun kana mah hasilna protes-protes teh nyerah wae. Pindah imah wae gitu, pindah KTP. Pernah teh kepikiran gitu? Ente. Apa yang ini nomor 3 berarti nyambung langsung. Apa alasan yang membuat Akang bertahan sampai sekarang? Tetap memperjuangkan hak-hak warga desa Heuleut? Karunya ya bukan kesian sih, tapi kan Heuleut kan wilayah lahir saya, tempat saya lahir, tempat saya main. Ya kita di sana bareng-bareng gitu, maksudnya memperjuangkan hak kita. Ya maksudnya walaupun ada opsi kan ibaratnya geus mending pindah we. Kan banyak perum sekarang mah perum-perum baru dah. Apakah senyaman yang sekarang walaupun terlewati sampah? Kan enggak juga. Definisi nyaman itu enggak sekerdil itu, berarti ada namanya semacam sejarah. Ya orang bobogohan yang pemajikan baheula di dieu. Ngajak bari liwiran bau sampah. Oke, nomor 4. Iya. Siap kan? Ya, Tos adalah secara persentase kan yang akan ngerasain lebih banyak mana yang udah didapatkan oleh desa Heuleut, arahan dari pemerintah atau bantuan? Semua ngerti. Jadi loba keneh ngarahkeun ngomong atau loba keneh bantuana gitu. Mau dipresentasikan sabarapa puluh persen mere bantuana, sesana mah dengan arahan we iya nanti gitu. Arahan Bisa dipresentasikan? 70 30 berarti. 70 na cuman Pengarahan. omon-omon, Ya, 30 na bantuan. ya. Kada dipotong ya. Tapi kamerana kada diungkul. Kurang lah di bawah. 70. Ngomong 30 bantuan. Nah, itu TPA ya. Kalau global Heuleut bukan itu. Itu terkait TPA, orang yang TPA. Orang bantuan we pas zaman apa PJ doang, eta ge sembako eta ge ngan sabaraha.
Itu cuma berapa orang simbolis doang. Kesininya nggak ada. Ya, belum mungkin kan. Mudah-mudahan ke depannya. Terakhir, sejauh ini keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka dalam menangani permasalahan sampah di Desa Heuleut mending Haji Karna atau Haji Eman? Haji Eman. Kehola. Haji Eman. Kehola, Cananggeus. Oke. Haji Eman atau Pak Dedi? Pak Dedi. Jawaban kanji bener mah. Haji Eman. Tuh tadi Pak Dedi heula. Itu jawaban jujur kayak gini. Oke, itu dia segmen Burujul. Tidak perlu dijelaskan, nggak apa-apa. Biar masyarakat menerjemahkan masing-masing. Itu segmen Burujul. Kita masuk ke segmen Jati 5. Kang Jati 5, Jawarati 5. Biasanya kan kalau yang datang ke sini stand up komedian biasanya coba rating komika terfavorit menurut Anda dari 5 sampai 1. Karena akan mas spesial ya di Heuleut. Saya minta akan merating 5, 4, 3, 2, 1 anu pangwahna nya. 5 janji yang pernah disampaikan oleh para pejabat yang sampai saat ini belum terrealisasikan. 5, 4 nomor 1 pangwadauna. Berarti 5 paling rendah ya? Nomor 5 dulu. Ganti rugi lahan terdampak. Itu belum terrealisasi semua. Belum terrealisasi. Belum. Ganti rugi lahan terdampak. Belum. Itu simpan di nomor 5. Ya. Pernah dijanjikan, cuman belum direalisasikan. Ya. Nomor 4. Terkait TPA. Apa tuh? Perbaikan saluran irigasi. Itu pernah dijanjikan. Pernah dijanjikan. Irigasi ini ya, air lindi. Tapi belum. Belum, masih ngalir sekarang. Nomor 3. Yang mulai jalan. Perbaikan jalan. Itu kan udah mulai. Udah mulai, tapi kan berapa meter? Cuma berapa meter? Belum secara keseluruhan. Belum secara keseluruhan. Yang bertahap mungkin ya kan. Ya. Nomor 2. Kompensasi lah boleh. Kompensasi warga terdampak. Warga terdampak. Belum terrealisasi semua. Belum terrealisasikan, sudah terrealisasikan tapi belum maksimal. Oke. Secara nominal maupun secara jumlah warga yang terdapatkan. Nomor 1. Pengelolaan dan pembenahan perbaikan TPA Heuleut. Paling wadawnya. Paling wadaw. Mudah-mudahan lah ya. Amin. Kita berdoa semua. Jadi sugan we ieu dugi ka Pak Dedi gitu kan. Pak Dedi Pak Dedi PJ. Pak Dedi Mulyadi. Pak Dedi Mulyadi. Pak Dedi Mulyadi sugan gitu. Ieu. Oh nya bener cek si Deja teh cenah nya uang kirim we sugan gitu. Gitu. Kita kan nggak tahu. Oke, itu dia segmen Jati 5. Kang, kita memasuki segmen-segmen akhir nih. Tadi kan kita banyak ngobrol soal permasalahan sampah di Desa Heuleut ini. Ya bisa dikatakan permasalahan sampah Desa Heuleut ini adalah permasalahan sampah Majalengka. Karena memang Heuleut ini tempat pembuangan sampahnya mayoritas desa-desa di Majalengka. Kalau misalkan akan diberikan kekuasaan, kewenangan, dan anggaran yang tidak terbatas, apa hal pertama
Apa hal yang akan lakukan untuk TPA Heuleut? Tapi cuman boleh satu yang prioritas bisa. Cuma satu. Anggaran terbatas. Tak terbatas. TPA Heuleut. Dibangun TPST Dengan pengolahan. dengan pengolahan. Tapi mual aya kan anggaran tak terbatas. TPST. Itu kira-kira kan menurut sepengetahuan akan membutuhkan biaya berapa sih? Saya pernah pegang proposalnya pas zamannya berarti Pak PJ, Pak Kabid Riki yang dulu proposalnya sak kita buat TPST. Itu sekitar 3M. 3M. 3M, 3M, 3T, 3M, 3T, 3M perasaan. 3M aja mah Kecil 3T. ya? 3T mah APBD Majalengka 3,2 triliun. Nya kan? 30 kan? Pokoknya pokoknya sekitar angka 3 lah. 3 miliar maksudnya. 3 miliar. Lobanya euy. Itu untuk pembangunan ya. Belum operasional mungkin. Kayaknya sudah termasuk operasional. Itu tuh TPA ada denahnya nih, TPA di Benteng, ada kantor, ada pengelolaan, ada tempat parkir, ada segala aya di dinya gitu. Pemerataan. Itu proposalnya segini. Gitu. Nah, ada drama apa? Enak kenapa Kabid, Pak Kadis undang ke dia. Kunaon terjadi? Mereka pasti cerita. Kebuka kok. Tanggal apa ya? Ayeuna. Nih ulah ayeuna oge. Kayak beres ieu atuh. Tapi seru sih mendeteknya di telepon. Ke loudspeaker kene gini, tapi Pak Kadisnya teh apalan bawa ke podcast. Enak kok Pak Kabid enak. Pak Kabid enak. Nah, kita coba untuk approach. Kang, terakhir kan. Sebetulnya tadi sudah banyak diutarakan mungkin harapan-harapan dari warga Heuleut. Cuman saya kasih sesi ini untuk Akang bermonolog. Nanti barangkali buat dipotong-potong tuh bagus, nanti fokus ke kamera yang itu. Akan bermonolog, silahkan curahkan kembali. Tadi kan kepotong-potongnya untuk ngaberebet panjang. Curahkan kembali yang diinginkan Akang selaku warga Heuleut. Lamun teu bisa KBG naon anu diprioritaskeun dan apa yang diharapkan dari Pemda, dari desa, dari OPD. Sesi ini milik Akang, silahkan. Sedih apa? Oh bebas, marah-marah lebih bagus. Ya itu ya yang saya harapkan terutama masyarakat desa Heuleut yang terdampak oleh TPA ya yang pertama harus ada pengelolaan di TPA Heuleut, yaitu entah itu pembenahan, entah itu perbaikan, ya kan, itu harus tahun depan tuh sudah mulai harusnya. Gitu. Yang kedua, bagus-bagus goalsnya bukan lewat lagi pemukiman, tapi lewat jalan baru yang sudah lagi dibuat. Tapi apakah itu menimbulkan masalah baru? Menurut saya ya. Jadi pemerintah juga harus fokus ke situ untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, berarti itu tadi tuntutan warga harus direalisasikan. Walaupun mungkin nanti ke depannya sudah ada pengelolaan, tapi kalau misalkan hak-hak warga ini belum tercapai, bakal riweuh bae gitu. Jadi dari atas ke bawah tuh harus ketemu tengah-tengah nih, saling jalan. TPA Heuleut di sisi lain pembenahan, di sisi lain pemerintah juga harus lain menurut Mengabulkan. bukan mengabulkan, jadi menyerap ya itu mengabulkan yang menyerap aspirasi warga supaya terrealisasikan, termasuk tuntutan tadi kompensasi yang layak bagi warga, terus penambahan kompensasi warga karena yang sekarang masuk data itu belum semuanya gitu. Ayeuna 100 juta dibagi 83 awal, tapi saya coba masukkan 1 orang, saya selipkan, tapi masih ada kok anggaran itu lebih dari 100 juta kan gitu.
Seharusnya ya lebih terbuka lagi terkait anggaran, tong saling ngadukeun lah, karena ini kita yang terdampak nih ke depannya. Yang saya harapkan terkait kompensasi bisa nambah lagi orang dan kompensasinya yang layak itu. Sabar hawa yang penting layak. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan kesehatan untuk semua masyarakat yang terdampak TPA, mau itu petani, mau itu masyarakat terdampak oleh armada mengungut sampah, semuanya yang terdampak oleh TPA, jaminan kesehatannya harus benar-benar diseriusin. Berarti Dinsos itu masuknya. Terus yang ketiga, perbaikan jalan harus full sesuai janji. Seharusnya kan kemarin ditutup lagi sama kita, tapi ya udahlah, ini berarti ada bentuk keseriusan dari pemerintah, walaupun enggak semua ya. Itu juga encela-encele kan. Jadi per bidang, enggak semua yang ya kami harapkan tahun depan bisa full. Jadi jalan poros Cipaku Desa Heuleut tuh jalannya bagus gitu, walaupun melewati TPA. Karena kan kita ngelihat petani juga banyak yang lewat sana. Terus yang keempat, yang kelima, penyediaan air bersih. Berarti sumur bor sudah dimulai, sekarang itu baru 1 RW. Harapannya ke depannya nanti RW 6 juga dan RW 7 ataupun RW 4 semuanya RW terdampak oleh aliran sungai itu mendapatkan penyediaan air bersih. Gitu. Terus sisanya itu pengelolaannya, perbaikan TPA harus segera, seperti air lindi, jalur irigasinya harus dibenahi gitu kan. TPA jangan hanya open dumping, tapi harus ada landfill. Semuanya pemerataan, pengelolaan itu harus benar-benar di tahun depan. Kalau misalkan mau serius kerjasama sama Jepang, mau serius ada pengelolaan, pembenahan TPA-nya harus segera diselesaikan juga, pemerataan ataupun tadi yang termasuk sama Kang di Tanggul. Itu seharusnya harus ada gitu. Dan mungkin ke depannya ya harapan kami ya, TPA Heuleut ini bukan hanya sebuah beban desa, tapi hal yang bisa menghasilkan di desa. Masuk apa? Masyarakatnya, psikologinya sudah benar, akhirnya mungkin ide-ide kreatifnya muncul. Mungkin nanti untuk pengelolaan bukan hanya di TPA sendiri, tapi masyarakat juga terlibat. Gitu. Bahkan di tahun kemarin kita sempat mengajak masyarakat untuk membuat kerajinan dari daur ulang sampah, kerajinan gaun. Jadi buat gaun itu kita lombain gitu. Ya kedepannya mudah-mudahan Bapak Bupati kita termasuk dinas-dinas terkait, dinas sosial, dinas PUTR yang terlibat, dinas lingkungan hidup itu serius ke pembenahan TPA Desa Heuleut gitu. Sekian, Akang gitu. Cukup kan? Cukup. Okay. Thank you. Terakhir pisan ya. 1 kata untuk Majalengka. Demi beratnya. Langkung sae. Belum. Kan terus untuk dari Kang Lang. Sing sae. Sing sae. Oke, Dulur JK Walungan. Bisa merasakan kan ketegangan saya di sini seperti apa? Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Coba kalau merasa video ini bermanfaat, menarik, bahkan mungkin inspiratif, bisa di-share ke teman, saudara, kerabat, atau siapa handai taulan selingkuhan boleh. Asal jangan ketahuan. Jangan lupa juga komentar, like, subscribe, dipotong-potong juga, di-share ke Facebook, TikTok, bebas. Oke, terima kasih Doriro. Kang hatur nuhun sudah memenuhi undangan kita untuk ngobrol-ngobrol di podcast kita. Mudah-mudahan harapan kita semua ada keseriusan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Desa Heuleut ini, karena ini bukan cuman masalah Desa Heuleut, tapi ini masalah Kabupaten Majalengka. Oke, itu mungkin Kang, atur nuhun. Nanti kalau memang sudah ada perkembangan diupdate ke sayanya. Boleh. Kang, iya alhamdulillah ya kemarin dijanjikan tina nu hejo teh saya gitu. Oke. Siap. Siap ya, namanya. Oke, nuhun Kang. Dadah.